Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode ke-13. Di episode lalu, upaya Pyonggang untuk membentuk pasukan telah membuat Gochuga jadi ketar-ketir. Ia pun memerintahkan untuk menghabisi Pyonggang dan Ondal. Tidak hanya itu, Gochuga memerintahkan Hemoyong untuk meracuni Raja Pyongwon. Namun upayanya itu tidak membuahkan hasil. Pyonggang dan Ondal malah semakin kuat. Raja Pyongwon yang tidak sadar akibat diracun pun akhirnya bisa melewati fase kritisnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dan kini, selain tengah diguncang oleh ancaman internal, kerajaan Goryeo tengah menghadapi ancaman eksternal yang datang dari pasukan Zhou Utara. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya! Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Pasukan Zhou Utara yang berjumlah 50.000 orang dikabarkan berhasil menembus benteng Liaodong dan merubuhkan benteng Baekam. Sementara pasukan utamanya diperintahkan bergerak ke selatan untuk menyeberangi sungai Paesu. Berita ini tentunya membuat Raja Pyongwon yang baru pulih sangat terkejut karena perjanjian perdamaian yang sudah berjalan beberapa tahun ini malah dihancurkan dengan adanya penyerangan ini. Raja Pyongwon yang sudah mendapat saran dari Gochuga akhirnya memberi perintah pada seluruh anggota Dewan 5 suku untuk ikut turun ke medan perang guna mencegah pasukan Zhou Utara yang hendak menyeberangi sungai Paesu, dan Raja Pyongwon sendiri yang akan memimpin pasukan kerajaan untuk berperang. Kabar penyerangan pasukan Zhou Utara ini ikut mengejutkan Gogun yang tengah dalam misi untuk menekan Pyonggang dan suku Suno yang tengah dibangkitkannya. Gogun pun akhirnya memberitahu Pyonggang jika kerajaan Goryeo tengah terancam dan Raja Pyongwon sendiri yang akan turun tangan untuk memimpin pasukan. Gogun pun meminta agar Pyonggang menyerah dan kembali ke kerajaan bersamanya. Namun Ondal datang dan membuat Gogun akhirnya memutuskan untuk pergi dan kembali ke istana. Keputusan Raja Pyongwon untuk turun ke medan perang tidak mendapatkan persetujuan dari Ratu Jin. Terlebih, Raja Pyongwon baru saja pulih. Namun, Raja Pyongwon bersikeras untuk turun guna melindungi wilayah milik Goryeo. Ia pun meminta putra mahkota Won untuk ikut turun bersamanya, yang mana permintaan itu langsung diterima oleh putra mahkota Won. Mendengar jika putra mahkota akan ikut turun ke medan perang, Ratu Jin pun jadi teringat akan ramalan Do Jong-seo yang mengatakan jika Gyeonmu memiliki peluang untuk naik tahta suatu saat nanti. Ratu Jin pun akhirnya memberikan restu pada Raja Pyongwon dan putra mahkota untuk turun berperang. Sementara itu, di Lembah Hantu, Pyonggang menyarankan agar pasukan suku Suno menaikkan bendera dan ikut turun berperang. Karena jika mereka berhasil menang, hal ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembalikan suku Suno dan membersihkan namanya dari cap pengkhianat. Penyerangan pasukan Zhou Utara ini rupanya hendak dimanfaatkan oleh Gochuga untuk melancarkan rencananya dalam menguasai kerajaan. Ia pun menyuruh Gogun untuk pergi duluan dengan membawa 500 pasukan dan mengamankan area di selatan Paesu yang mana akan digunakan untuk mendirikan kamp pertahanan Goryeo. Teringat Pyonggang dan pasukan suku Suno yang ada di selatan, Gochuga pun diam-diam memiliki rencana untuk menjegal mereka dalam upayanya mengembalikan kehormatan suku. Malamnya, Ondal pun kembali menyatukan pedang milik Jenderal Onhyop yang telah ia patahkan dulu. Pyonggang pun teringat, mungkin inilah pedang yang dimaksud Jenderal Onhyop dulu. Pedang yang suatu saat nanti akan digunakan kembali untuk melindungi Pyonggang. Di rumah, sang ibu pun mengeluarkan baju zirah milik Jenderal Onhyop dan memberikannya pada Ondal. Ia pun mendoakan agar Ondal dan Pyonggang bisa kembali dalam keadaan selamat. Pyonggang pun lantas membantu Ondal untuk mengenakan baju zirahnya. Melihat betapa gagahnya Ondal, Pyonggang pun jadi tersipu. Ia pun lantas memberikan sebuah kantong sinyal dengan bubuk berwarna di dalamnya yang bisa digunakan saat Ondal dalam bahaya. Terakhir, Pyonggang pun memberikan bekal pada Ondal sebagai penyemangat untuk menghadapi perang esok hari.
Sementara itu, Hemoyong yang sedang menulis surat didatangi oleh Gogun yang meminta agar Hemoyong menulis surat untuk negeri Silla yang isinya jika Goryu akan berperang dengan Zhou Utara. Namun, Goryu tidak akan mengabaikan perbatasan dengan negeri Silla, jadi jangan gegabah menggunakan momen ini untuk menyerang Goryu. Hemoyong pun menolak karena akan berdampak pada keselamatan dirinya di negeri Silla kelak. Namun Gogun tidak peduli karena Gogun yakin Hemoyong akan menuruti semua perintah Gogun setelah ia kembali dari medan perang nanti. Keesokan harinya, Raja Pyongwon dan para Dewan 5 Suku sudah berada di kamp pertahanan dan tengah menyusun rencana. Gogun mengabarkan jika pasukan Zhou Utara sudah bersiap untuk menyeberangi sungai Paesu. Dan rupanya, pasukan Zhou Utara memiliki prajurit bayaran yang tangguh, yang mana terdiri dari orang barbar dan terkenal kejam. Para prajurit bayaran ini jelas akan merepotkan pasukan utama milik Raja Pyongwon. Gochuga pun mengatakan jika ia akan memerintahkan Gogun dan pasukan elitnya dari Gyeru untuk menghadapi prajurit bayaran Zhou Utara ini terlebih dahulu, agar pasukan utama tidak habis dibantai oleh prajurit bayaran ini. Masukan dari Gochuga pun diterima oleh Raja Pyongwon yang langsung memerintahkan Gogun untuk pergi ke dataran Pyeongsa. Namun rupanya, diam-diam Gochuga mengirim utusan ke suku Suno untuk menemui Pyonggang. Berbohong atas perintah Raja Pyongwon, sang utusan menyuruh pasukan suku Suno untuk berperang menghadapi prajurit bayaran Zhou Utara. Ya, Gochuga yang licik hendak menghancurkan suku Suno yang masih amatiran dengan menyuruhnya berperang melawan para prajurit bayaran yang terkenal kejam. Setelah suku Suno kalah dan prajurit bayaran hanya tinggal setengah kekuatan, pasukan Gogunlah yang akan menghabisi sisanya. Keuntungan Gochuga yang akan didapatkan dari rencana ini adalah Pyonggang dan suku Suno akan musnah, sementara Gogun dan suku Gyeru akan mendapat nama baiknya. Di Lembah Hantu, mengingat pasukan yang akan dilawan suku Suno adalah prajurit barbar terkuat dari Zhou Utara, Pyonggang pun mengingatkan jika perintah ini adalah trik dari Gochuga yang ingin memusnahkan suku Suno. Ondal pun mengatakan jika ingin mengalahkan pasukan bayaran, cari dan habisi pemimpinnya terlebih dahulu. Dengan begitu, para anak buahnya pasti akan terpecah, karena begitulah prajurit bayaran yang hanya berjuang demi uang. Ondal pun lantas meminta bantuan pada Pyonggang yang pintar untuk mencari cara agar mengetahui siapa pemimpin para prajurit bayaran itu. Dengan diiringi doa orang tua dan warga desa Lembah Hantu, pasukan suku Suno pun akhirnya berangkat menuju dataran Pyeongsa. Mendengar keberangkatan Pyonggang dan pasukannya ke medan perang, Gogun pun memutuskan membawa pasukannya untuk mengejar Pyonggang. Walau ia harus melewati medan yang berbahaya sekalipun, Gogun tidak peduli jika suku Suno dihabisi. Namun ia tidak ingin jika Pyonggang sampai ikut gugur juga. Dengan alasan jika pasukan suku Suno dicap pengkhianat oleh pihak kerajaan, serta kemampuan berperang mereka yang masih rendah, Pyonggang dan Ondal pun akhirnya membawa pasukannya untuk menyerah pada pasukan Zhou Utara. Mereka pun digiring hingga akhirnya bisa menemui pemimpin prajurit bayaran Zhou Utara yang bernama Jenderal Wibalta. Ya, rupanya inilah strategi Pyonggang. Dengan menyatakan diri menyerah, mereka pun akhirnya bisa mengetahui dan bertemu langsung dengan pemimpinnya. Namun, Jenderal Wibalta tidak bodoh. Ia pun menyuruh Pyonggang untuk pergi menemui pasukan utama Zhou Utara dan memohon ampunan pada kepala jenderal di sana. Sementara Ondal dan pasukannya tetap tinggal di markas Jenderal Wibalta sebagai jaminan. Pyonggang pun akhirnya memutuskan untuk menuruti perintah Jenderal Wibalta dan pergi sambil dikawal beberapa prajurit. Sebelum pergi, Pyonggang berpesan jika ia akan kembali sebelum matahari terbenam. Jadi, Ondal hanya tinggal menunggu saja. Kabar penyerahan diri Pyonggang dan pasukannya pun sampai ke telinga Raja Pyongwon yang langsung khawatir. Namun Won menguatkan sang ayah jika Pyonggang tidak mungkin menyerah begitu saja. Pasti ada yang sedang direncanakannya.
Di markas Jenderal Wibalta, Tarasan yang berasal dari suku Goktuk dan memahami bahasa para prajurit Zhou Utara tidak sengaja mendengar obrolan pasukan yang mengatakan jika Jenderal Wibalta sudah memerintahkan untuk menghabisi Pyonggang yang sedang di jalan serta para pasukan yang kini tengah menjadi jaminan. Mendengar itu, Tarasan pun langsung kembali dan melaporkan pada Ondal. Ondal dan pasukannya pun langsung bertindak dan mulai menyerang para prajurit bayarannya Jenderal Wibalta. Ondal pun melesatkan anak panah yang sudah ditempel dengan kantong sinyal pemberian Pyonggang ke udara. Melihat tanda itu, Pyonggang yang tengah dalam perjalanan pun langsung menghabisi para pengawal dan buru-buru kembali ke dataran Pyeongsa untuk menemui Ondal. Pertempuran pun terjadi. Ondal dan teman-temannya berusaha menghabisi para prajurit Zhou Utara itu. Namun kali ini, Ondal sudah mengetahui target utamanya, yaitu Wibalta, sang jenderal prajurit bayaran. Di tengah pertempuran, pasukan Sawan Ampun akhirnya datang dan membantu pasukan Ondal. Namun selalu ada korban dalam peperangan. Dan yang sangat disayangkan, Tarasanlah yang akhirnya harus gugur. Pertarungan antara Ondal dan Wibalta pun terjadi, yang mana akhirnya dimenangkan oleh Ondal dengan susah payah. Akibat kelelahan dan terluka, Ondal pun akhirnya pingsan. Mengetahui sang jenderal telah tewas, pasukan suku Suno pun akhirnya memperoleh kemenangan. Ondal yang tengah pingsan akhirnya ditemukan oleh Pyonggang. Dalam pelukan Pyonggang, Ondal pun tersadar dan mengatakan, "Jika kita telah menang, dan engkau, Pyonggang, adalah goguriku atau negaraku." Pyonggang pun meneteskan air mata haru dan ia pun mencium Ondal. Sementara itu, pasukan Gogun yang baru tiba pun dibuat terkejut oleh kemenangan suku Suno. Perasaan iri hati dan dengki pun mulai muncul. Bagaimana bisa Ondal dan pasukannya yang minim pengalaman perang bisa mengalahkan pasukan terkuat dari Zhou Utara? Kabar kemenangan pasukan Pyonggang dan Ondal akhirnya sampai ke telinga Raja Pyongwon. Ia pun jadi semangat untuk memimpin pasukannya dan menghabisi pasukan utama dari Zhou Utara. Namun di balik keberhasilan pasukan Pyonggang, ada pengorbanan dari Tarasan yang bahkan bukan rakyat Goryeo asli. Seandainya saja Tarasan tidak memberitahu rencana Wibalta, pastilah pasukan suku Suno akan mengalami kekalahan. Kemenangan suku Suno membuat Pyonggang dan Ondal dipanggil ke istana oleh Raja Pyongwon. Kedatangan Ondal membuat Gochuga jadi teringat akan keberhasilan Jenderal Onhyop yang berhasil mengalahkan pasukan dari negeri Silla. Raja Pyongwon dengan bangga menyebut Pyonggang sebagai putrinya dan Ondal adalah putranya. Dan berkat kontribusinya, suku Suno dibersihkan namanya dari cap pengkhianat serta bisa kembali mendapat hak properti yang dulu disita. Terakhir, suku Suno diperbolehkan kembali masuk ke dalam Dewan 5 Suku. Keputusan Raja Pyongwon ini membuat Gochuga semakin kecut, sementara Gogun diliputi kecemburuan karena melihat keberhasilan Ondal dan Pyonggang. Gogun yang tengah dilanda penyakit hati pun akhirnya mengutarakan tekadnya pada sang ayah. Mulai saat ini, ia akan sungguh-sungguh berperang. Namun lawannya bukanlah pasukan dari luar, melainkan Ondal dan Pyonggang yang akan ia tawarkan pada Gochuga sebagai piala. Gogun yang baru kembali dari ruangan Gochuga tiba-tiba saja didatangi oleh Hemoyong yang mendadak malah ngomongin Pyonggang. Gogun yang lagi dibakar api cemburu lantas meluapkan amarahnya pada Hemoyong. Waduh. Namun di sisi lain, ancaman untuk Raja Pyongwon belumlah usai karena masih ada Do Jong-seo yang kali ini hendak mencelakainya. Raja Pyongwon yang mulai mempercayai Do Jong-seo karena dianggap sebagai orang yang telah membantunya pulih dari keracunan, akhirnya meminta Do Jong-seo, sang peramal dari Song Hwadang, untuk meramal nasibnya sambil ditemani oleh putra mahkota. Namun sebelum diramal, Do Jong-seo pun meminta agar Raja Pyongwon dan Won meminum ramuan yang disebut bisa memurnikan tubuh dan pikiran, sehingga Do Jong-seo bisa dengan mudah meramal nasib sang raja. Sementara itu, setelah suasana kembali tenang, Pyonggang dan Ondal pun akhirnya diperbolehkan untuk menempati Balai Magnolia. Saat tengah berduaan, tiba-tiba saja Dayang Gongson yang hendak menawarkan makan malam menerobos masuk. Pyonggang pun memberitahu jika mereka berdua akan makan malam bersama Raja Pyongwon dan putra mahkota. Dayang Gongson pun mengatakan jika saat ini Raja dan putra mahkota sedang menemui seorang peramal dari Song Hwadang di kuil kerajaan.
Jadi besar kemungkinan mereka tidak akan makan bersama. Mendengar kata Song Hwadang, Ondal pun teringat saat Tarajin dan Tarasan tengah mencari petunjuk dari kelompok Chon Jubang. Tarajin menyebutkan kata Song Hwadang, dan Ondal pun jadi teringat Song Hwadang yang berarti ada hubungannya dengan ketua Chon Jubang. Benar saja, ramuan yang diberikan pada raja dan putra mahkota adalah racun yang bisa melumpuhkan tubuh, namun bisa membuat pikiran tetap terjaga. Rupanya Do Jong Seo hendak menyiksa Raja Pyongwon dengan menghabisi putra mahkota Won di depan matanya. Dan episode ke-13 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Wah, akhirnya watak asli Gogun mulai muncul ya. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dulu, Go juga menyimpan iri dengki pada ayahnya, yaitu Jenderal Onyop. Dan sekarang, Gogun kembali menyimpan iri dengki pada anaknya, yaitu Ondal. Sementara itu, setelah penantian 1 dekade, peluang Do Jong Seo untuk membalaskan dendam akhirnya terbuka lebar. Do Jong Seo hendak menyiksa jiwa Raja Pyongwon dengan menghabisi putra mahkota Won di depan matanya sendiri. Bagaimanakah nasib raja dan putra mahkota? Bisakah Pyonggang datang tepat waktu dan menyelamatkannya? Nantikan episode ke-14-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!